Prakarya kelas 7 semester 1. Bab 2 Kerajinan tekstil. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa mampu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan tekstil sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Memahami prinsip jenis sifat dari karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Mengalami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Kemudian, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan tekstil daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas, ide dan cita rasa estetis diri sendiri, dengan disiplin dan tanggung jawab. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil di bawah ini diuraikan sebagai tujuan dari produk kerajinan tekstil. Pertama, fungsi hias. Contoh fungsi hias yaitu hiasan dinding teknik batik. Sedangkan fungsi kelengkapan ritual, contohnya tenun ulos. Kemudian fungsi benda pakai, contohnya hiasan dinding teknik batik. Sedangkan fungsi simbolik yaitu tenun rendah. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai hal-hal berikut. Pertama, keunikan bahan kerajinan. Keunikan bahan kerajinan di bawah ini ada contohnya. Contoh alat yang digunakan untuk membuat kerajinan yaitu canting untuk membatik. Kedua, alat tenun ATBM. Alat tenun bukan mesin untuk teknik tenun pada serat. Kemudian, keterampilan tangan. Keterampilan tangan pada gambar di bawah ini ada beberapa keterampilan tangan. Mencorang merupakan unsur keterampilan dalam membatik. Kemudian, menenun merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestry. Selanjutnya, unsur estetis. Ada beberapa produk berdasarkan bentuk, yaitu produk 3 dimensi dan produk 2 dimensi. Selanjutnya, unsur hiasan atau ornamen. Di bawah ini ada gambar ragam hias permukaan pada kain teknik sulam. Selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Nah, di bawah ini terdapat 2 macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural teknik. Struktural adalah susunan dari baris, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut, seperti contoh di bawah ini. Tas dibentuk teknik rajutan. Kemudian, dekoratif teknik yaitu sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas katun yang dijahit lalu diberi hiasan sulam pita.
Proses produksi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. A. Untuk memenuhi kebutuhan. B. Kerajinan tekstil hasil pengembangan. Di situ memenuhi kebutuhan, ada gambar di bawah ini adalah aneka tujuan pembuatan produk kerajinan. Yang pertama, hiasan berbentuk kap lampu. Yang kedua, elemen estetis interior atau eksterior sebagai bantal kursi. Sedangkan kerajinan tekstil hasil pengembangan, contoh bawah ini produk kerajinan fungsi hias dari modifikasi. Teknik batik pada kain dipotong-potong, kainnya disusun kembali. Batik-batik dengan motif dan warna yang beragam menjadi hiasan lukisan batik yang menarik. Ada tapestry. Bahan pembuatan hiasan tapestry itu benang tipis untuk lungsi, kemudian benang tebal untuk pakai, dan alat pembuatan tapestry yaitu kayu pandram yang diberi paku untuk benang lungsi, kemudian batang kayu. Proses pembuatan tapestry seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya batik. Batik di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Batik pedalaman itu mengkategorikan batik yang berkembang di masa lalu. Sedangkan batik pesisir, batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton atau di luar Pulau Jawa. Nah, di sini ada beberapa bahan, alat, dan proses pembuatan batik. Bahannya yaitu kain putih, malam atau lilin, zat pewarna batik. Sedangkan alat, canting dan kompor. Kemudian proses pembuatan dengan teknik cap pada proses pembuatan batik. Kemudian sulam. Sulam di sini dapat berkembang kini. Ada beberapa jenis, yaitu sulam kepala peniti, sulam bayang, sulam rendah, sulam pita. Sulam kepala peniti, lihat gambar di samping. Sulam kepala peniti pada kerajinan tekstil. Sedangkan sulam bayang itu seperti juga di samping sulam bayang. Sedangkan sulam rendah seperti gambar di samping. Dan sulam pita, sulam rajut pita seperti contoh gambar di samping ya. Selanjutnya, jahit aplikasi. Menjahit itu sebuah kegiatan menyambung dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Ada juga jenis-jenis jahit aplikasi di sini. Pertama, jahit aplikasi. Kedua, alat produksi jahit. Di sini jahit aplikasi ada beberapa bagian, yaitu jahit aplikasi standar, pada potong sisip, pada potong motif, pada lipat potong, dan pengisian. Sedangkan alat produksi jahit yaitu jarum jahit, gunting, jarum pentul, alat pemasuk benang, pemidangan, kapur jahit, perdedel jahitan, dan setrika. Selanjutnya, bahan produksi jahit aplikasi yaitu benang jahit atau benang sulam. Kemudian kain bermotif kain polos atau kain pet. Nah, proses pembuatan jahit aplikasi seperti contoh gambar di samping ya. Kemudian kemasan yang dapat digunakan untuk kerajinan tas.
yaitu dengan contoh gambar di bawah ini kemasan kerajinan tas.